Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kering, kelas daring. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai surat pribadi dan surat dinas. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, mengenai surat pribadi dan surat dinas, kita akan belajar apa itu surat dinas atau surat pribadi, jadi terkait pengertiannya, kemudian ciri-cirinya, dilanjut dengan fungsi dari kedua surat tersebut, juga struktur yang menyusun dari surat tersebut, dan juga jenis dari kedua surat. Nah, kita mulai ya kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah setelah kita mengenal jenis-jenis dari surat dinas, kita akan mengenal surat yang kedua nih. Apa itu? Ya, surat pribadi. Nah, surat pribadi adalah bentuk komunikasi, tulis, atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan. Nah, pernyataan ini dikutip dari buku Kemendikbud halaman 246. Dari buku ini atau dari pengertian ini kita bisa menyimpulkan bahwa surat pribadi itu jadi dibuat oleh perorangan, bisa dikirimkan atau ditujukan kepada perorangan juga, dan sifatnya adalah pribadi, tidak ada atau tidak menyangkut pekerjaan. Nah, setelah kita mengenal pengertian dari surat pribadi, selanjutnya kita akan mengenal dari surat pribadi juga masih ciri-ciri dari surat pribadi. Adapun ciri-cirinya, yang pertama adalah komunikasi interaktif antara orang pertama atau sebagai pengirim dan orang kedua sebagai penerima. Nah, interaksi ini adalah interaksi pribadi atau personal ya, Nar. Jadi misalnya nih, kamu memiliki sahabat yang jauh. Kalau misalnya sekarang kan memang sudah menggunakan WhatsApp kan. Kalau zaman dulu kan ketika masih belum ada teknologi, cara orang-orang berkomunikasi dengan orang yang jauh itu menggunakan surat. Namun perlu kalian ketahui bahwa surat pribadi ini biasanya ditujukan kepada perorangan. Misalnya kamu punya sahabat nih yang rumahnya jauh, kemudian kamu kirimkan surat pribadi untuk dia. Nah, bahasa yang digunakan dari surat pribadi ini otomatis adalah bahasa yang tidak baku atau bahasa sehari-hari bagaimana kalian berkomunikasi dengan teman kalian. Seperti itu. Dan ciri yang kedua terdiri unsur tanggal, kemudian ada alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, penutup surat, serta nama pengirim surat, atau juga bisa digabungkan dengan tanda tangan. Nah, ini merupakan ciri dari surat pribadi yang kedua. Jadi, ada unsur-unsurnya yang terdapat dalam surat pribadi tersebut. Kemudian, ciri yang ketiga adalah isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, kemudian keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lainnya. Jadi, untuk surat pribadi ini, biasanya tuh kayak menceritakan bagaimana kabarmu, kemudian bagaimana liburan sekolahmu, seperti itu sih biasanya. Itu merupakan ciri-ciri dari surat pribadi. Ingat ya, kalau surat instansi atau surat dinas, itu surat yang dikirim dari instansi besar atau organisasi kepada perorangan ataupun instansi atau organisasi lainnya. Sedangkan surat pribadi adalah surat yang kita kirim atau personal dikirim ke personal juga ke orang lain gitu. Untuk surat pribadi ini juga memiliki struktur yang hampir sama namun berbeda. Jadi kalau misalnya surat dinas itu kan rumit, banyak strukturnya. Kalau untuk surat pribadi itu lebih simpel. Jadi hanya satu slide saja. Kita lihat, ini contoh dari surat pribadi. Nah, surat pribadi ini dikirim siapa? Ayo. Nah, dia dikirim oleh Giati. Giati itu kita lihat di bawah ya. Di bawah ini ada nama Giati sebagai sahabatmu gitu loh. Berarti si Giati ini mengirimkan surat kepada temennya kan. Nah, kita baca yuk suratnya. Malang 29 November 2015. Nah, Malang ini termasuk alamat dan tanggal dari surat. Kemudian, ini masuk ke strukturnya ya. Kemudian si Giati bilang salam kangen nih. Ya bisa juga salam kangen, atau salam rindu, atau assalamualaikum juga bisa untuk membuka dari surat pribadi. Nah, salam kangen ataupun assalamualaikum ini termasuk dalam salam pembuka. Selanjutnya, si Giati menulis gini nih. Apa kabar Aim? Gitu. Nah, berarti ini yang mengirim Giati kemudian ditujukan kepada sahabatnya yang namanya Aim ya. Nah, apa kabar Aim ini merupakan kalimat pembuka dari paragraf.
Berbeda bukan antara surat dinas tadi dengan surat pribadi. Jadi untuk kalimat pembukanya lebih santai memang, karena ini kan ditujukan kepada perorangan dan sifatnya personal. Selanjutnya kita lihat nih, isi sekilas ya, sekilas saja, isi dari surat pribadi dari si Giati. Jadi Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Nah, ini berarti si Giati itu menanyakan kabarnya, seperti ke Aim itu sekolahnya sekarang itu apakah benar di sekolah internasional. Itu kan itu personal kan, mau menanyakan kabar temennya itu tadi, gitu. Selanjutnya kita lihat di penutup surat. Untuk penutup surat dari surat pribadi, itu seperti ini, sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini, aku tunggu tulisanmu. Gitu. Jadi menutupnya bisa seperti itu, juga bisa menggunakan salam. Jadi karena ini surat pribadi, ingat ya, jadi tidak terlalu tidak terlalu saklek atau baku bahasanya, sehingga bisa menggunakan bahasa sehari-hari yang lebih personal gitu kepada temannya atau kepada yang dikirimin surat. Selanjutnya, setelah penutup dari surat, itu ada salam akhir. Salam akhir ini bisa ditulis misalnya sahabatmu yang merindukanmu. Kalau ini kebetulan Sugiati bilangnya cuma sahabatmu, gitu aja. Kemudian ditulis di akhirnya itu atau di bawah itu Giati. Nah, untuk penulisan nama atau tanda tangan ini bisa di sebelah kiri atau sebelah kanan, gitu. Nah, untuk format dari surat pribadi ini itu peneletakannya itu tidak harus sama. Jadi untuk penulisannya itu bisa menjorok kanan atau menjorok kiri seperti itu. Berbeda dengan surat dinas ya. Kalau surat dinas memang harus seperti itu. Jadi ketika letaknya di kiri dan menjorok kiri berarti harus sama seperti itu. Kalau misalnya surat pribadi itu lebih fleksibel karena kita mengirimnya kan secara personal gitu. Jadi, itu tadi adalah penjelasan Bu Risma tentang surat pribadi dan surat dinas. Semoga bisa kalian terima dan kalian pahami. Apabila memang masih belum jelas, nanti kita bisa lanjut di diskusi di grup WhatsApp atau kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!